Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, setiap manusia tidak akan pernah luput dari yang namanya dosa. Apakah itu dosa besar ataukah dosa yang kecil? Hanya saja sebagai manusia, supaya dosa yang sudah diperbuat itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka salah satu ikhtiar yang dilakukan adalah dengan berdoa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan selama engkau berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosa yang ada pada dirimu, dan aku tidak peduli, wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu sangatlah banyak sampai ke awan yang ada di langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni engkau. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sebesar bumi, kemudian engkau bertemu dengan aku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku sama sekali, maka aku akan mendatangi engkau dengan ampunan pula sebesar bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis yang baru saja kami sampaikan tersebut menjelaskan tentang betapa agungnya sifat maha pengampun yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua dosa-dosa yang telah diperbuat oleh manusia. Jadi meskipun perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia itu sangatlah besar, hingga sebesar bumi atau setinggi langit, akan tetapi jika manusia tersebut mau bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa tersebut, insyaallah. Adapun arti dari taubat yang sebenar-benarnya taubat ini adalah bahwa manusia tersebut telah menyesali, meninggalkan serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Lantas ada atau tidak dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, dari sekian banyak dosa yang telah dilakukan oleh manusia, ternyata ada beberapa dosa yang Allah tidak akan mengampuninya atas perbuatan dosa tersebut.
Kalaupun Allah akan mengampuninya, maka si pelaku mesti melakukan sejenis pertaubatan khusus untuk ini. Lantas apa sajakah jenis-jenis dosa yang tidak akan diampuni taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah dosa syirik. Syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, misalnya dengan berhala ataupun makhluk-makhluk ciptaannya. Orang yang melakukan dosa syirik ini disebut dengan musyrik. Jenis dosa syirik ini digolongkan menjadi dosa yang sangat besar, dan Allah tidak akan mengampuni dosa yang satu ini. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Kemudian dosa yang kedua yaitu menuduh wanita solehah telah berbuat zina. Zina ini merupakan perbuatan bercampurnya atau persetubuhan antara laki-laki dan wanita tanpa di dalam satu ikatan pernikahan. Hal ini adalah dosa yang sangat besar, dan sebagai hukumannya maka sang pelaku zina tersebut akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu hukuman selama mereka masih hidup di dunia maupun hukuman kelak ketika mereka sudah berada di akhirat. Lantas bagaimana jika ada orang yang menuduh wanita solehah telah melakukan zina? Nah, mengenai hal ini Allah sudah berfirman melalui Quran surat An-Nur ayat yang keempat. Orang-orang yang menuduh berzina terhadap perempuan baik-baik dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka, si para penuduh itu, 80 kali. Dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Dosa yang ketiga yaitu sihir. Dosa besar yang tidak mendapatkan ampunan yang selanjutnya ini adalah sihir. Sihir ini tergolong perbuatan dosa yang sangat besar, karena sihir ini merupakan salah satu perbuatan setan, dan orang yang melakukan perbuatan sihir ini termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah fitnah atau cobaan bagimu. Ya, yang dimaksud dalam Al-Quran ini kata cobaan atau kata fitnah ini digunakan untuk menyatakan sejumlah makna sesuai dengan konteksnya, seperti ujian, cobaan, azab, menghalangi kebenaran, mengusir orang dari kampung halaman. Ya, jadi mengatakan sesungguhnya kami hanyalah fitnah atau cobaan bagimu, oleh sebab itu janganlah kufur. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya.
Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Sungguh mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli atau menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Sungguh buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahuinya. Lalu yang keempat yaitu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Maksud dari definisi poin yang ini adalah manusia itu, baik itu muslim ataupun non-muslim, haram untuk dibunuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 151. Katakanlah, hai Nabi Muhammad, kemarilah, aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu janganlah mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Tuhanmu berfirman, kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Ya, yang dimaksud dengan alasan yang benar itu adalah sesuai atau dibenarkan oleh syariat, seperti qisas, hukuman mati bagi orang murtad dan rajam. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dalam surah yang lain yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 32, Allah pun telah berfirman mengenai hal ini. Oleh karena itu kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Maksudnya ini adalah sama dengan menghalalkan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Sebaliknya menjaga kehormatan seorang manusia sama dengan menjaga kehormatan seluruh manusia. Ya, sungguh Rasul-Rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Kemudian dosa yang kelima yaitu memakan harta anak yatim. Memakan harta yang menjadi hak anak-anak yatim dengan cara yang batil adalah termasuk perbuatan zalim dan itu merupakan dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Telah ditegaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat kedua. Allah berfirman, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabisa bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum illa amwalikum innahu kana hubban kabira. Berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Di dalam ayat yang lain, masih dalam surah yang sama, Allah berfirman melalui Quran surat An-Nisa ayat yang ke-10. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Kemudian dosa yang keenam adalah meninggalkan medan peperangan atau jihad. Para ulama telah bersepakat bahwa meninggalkan medan perang atau jihad ini adalah salah satu jenis dari dosa besar. Dalam hal ini kita bisa merujuk firman Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 15 hingga ayat 16.
Wahai orang-orang beriman, jika kamu bertemu orang-orang kafir yang akan menyerangmu, janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur. Siapa yang mundur pada waktu itu kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, dia pasti akan kembali dengan membawa kemurkaan Allah. Tempatnya adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, demikianlah tadi penjabaran dari 6 dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun si pelakunya telah bertaubat. Semoga kita semuanya dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut, dan semoga kita selalu diberikan hidayah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang selalu beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.